Matius 15 ayat yang ke-8. Saya mengundang dengan penuh kasih untuk kita bangkit berdiri, kita membaca kebenaran firman Tuhan ini. Matius 15 ayat yang ke-8. Pada hitungan yang ketiga, dengan suara yang jelas, tegas, dan penuh keyakinan akan kuasa firman Tuhan. 1, 2, 3. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Puji Tuhan, dipersilakan duduk. Tuhan memberkati kita semua. Pujian-pujian tadi memberikan kita dorongan untuk terus bersyukur kepada Tuhan. Saya bahkan menulis sebuah perenungan pribadi bahwa kita harus belajar bersyukur hari ini. Jangan kita malu besok, karena ternyata Tuhan sedang bekerja. Amin. Ya. Jangan kita malu di masa depan, bahwa semua komplain kita, semua gerutu kita, itu tidak cocok. Bahwa Tuhan sebenarnya sedang bekerja dalam kehidupan kita semua. Nah, kebenaran di pagi hari ini, saya memberikan judul sederhana, Di Sini Tapi Jauh. Jadi judulnya Di Sini Tapi Jauh. Dan ada 3 tokoh yang akan kita belajar. Jika waktunya cukup, kita akan lihat dari ketiga tokoh Alkitab ini. Kebenaran ini dinyatakan oleh Tuhan Yesus bahwa Israel yang umat pilihan Allah itu secara fisik, ya, raganya ada. Raganya memuliakan Tuhan. Tetapi hatinya jauh. Jadi di sini ada, tapi jauh. Bangsa yang seharusnya merepresentasikan atau mewakili umat Tuhan yang seharusnya dekat dengan Tuhan. Mereka telah melihat banyak, mulai dari bagaimana kalau kita langsung pada bagian bagaimana mereka diselamatkan dari perbudakan di Mesir, keajaiban-keajaiban Tuhan, mujizat-mujizat yang terjadi. Ternyata tidak cukup membuat mereka dekat kepada Tuhan. Terima kasih. Tisu ini disponsori oleh, nah, udah masuk kamera, sudah masuk advert ya sebenarnya. Jadi ada, tapi jauh. Sehingga ini jadi sebuah pesan bagi kita semua, bahwa apalagi di akhir zaman ini, kita perlu untuk terus diingatkan oleh firman Tuhan dan oleh Roh Kudus tentunya, bahwa berada di pelayanan gereja bukan berarti kita sudah dekat dengan Tuhan. Kita perlu memastikan bahwa kita benar-benar berada dekat dengan Tuhan. Amin. Yunus 1 ayat 3. Yunus 1 ayat 3 ini tokoh yang pertama. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik ke kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Jadi Tuhan, kita banyak kali dengar ini, Tuhan
memerintahkan Yunus untuk pergi ke Niniwe. Kamu beritakan bahwa kalau mereka tidak bertobat, bahaya, ada hukuman Tuhan. Dalam peringatan itu ada hukuman Tuhan kalau tidak ditindaki. Tapi di ayat ini dikatakan malah Yunus bersiap melarikan diri ke Tarsis dari Yafo. Yafo ini daerah di bagian masih Israel, dan di sana ada sebuah pelabuhan kapal. Kalau menurut sejarah Alkitab ini sekitar tahun 700-an. 700-an di zaman Raja Yerobeam. Jadi Yunus diperintahkan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan di Niniwe. Tapi dia akhirnya naik kapal menjauh ke Tarsis. Nah, Tarsis dan Niniwe itu berseberangan, ya. Jadi kalau Tarsis di kiri, Niniwe di kanan. Nah, jarak antara Yafo maksudnya, tempat di mana Yunus mau berangkat, pelabuhannya, itu sekitar 800 kilo. Jadi 800 kilo untuk ke sana. Tapi kalau dia mau ke Tarsis itu sekitar 4.023,36 km. Jadi 4.000 km lebih jauh. Nah, alasan kenapa Yunus itu memilih Tarsis, karena DP jadwal kapal DP rute kapal, dia pilih yang paling jauh. Jadi dia pilih yang paling jauh jaraknya. Tarsis menjadi tempat yang paling jauh. Jadi Yunus ini mau lari dari kehendak Tuhan. Dia mau menjauh dari kemauan Tuhan atau keinginan Tuhan. Namun kita orang tahu bersama bahwa akhirnya Yunus ini belum sampai, baru sepertiga perjalanan itu terjadi badai di ayat yang keempat. Yunus 1 ayat 4, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Saya sedang melatih diri saya untuk berkhotbah yang lebih pelan. Karena arahan masukan. Jadi dia lari menjauh. Di hidup ini kadangkala ada orang yang ingin lari sejauh-jauhnya dari Tuhan karena tidak mau melakukan kehendak Tuhan. Jadi ada Tuhan pemau, dia ini mau backing, akhirnya dia lari di rute sejauh-jauhnya. Tapi Tuhan ini tidak berhenti sampai di situ. Tuhan itu tidak pernah mau menyerah atas hidup kita. Amin. Sekalipun ada keinginan untuk lari, tetapi hati Tuhan tidak berubah atas kita bahwa dia tidak mau menyerah atas kehidupan kita. Karena dia tahu kalau kita lari, kita akan susah sendiri. Tapi memang dalam kehidupan kita mengiring Tuhan ada musim kehidupan di mana ada orang yang ingin berlari menjauh dari kehendak Tuhan, dari kemauan Tuhan. Mungkin saja itu karena tidak selera dengan maunya, tidak sesuai dengan keinginannya, tidak sesuai dengan ekspektasinya. Kenapa yang saya alami seperti ini Tuhan? Namun mungkin di hidup ini kita mengalami keadaan Yunus. Tuhan tidak menyerah atas hidup kita sehingga dia mengintervensi. Mengintervensi artinya mengambil perannya sebagai Tuhan untuk memastikan kita tetap ada dalam kehendaknya. Jadi badai ini bisa bicara mungkin ada persoalan yang bisa kita alami, Tuhan izinkan, Tuhan menurunkan angin.
Artinya situasi yang Tuhan buat supaya kita tetap dalam kehendak Tuhan. Haleluya. Jadi bagaimana kita memandang persoalan sebagai anak-anak Tuhan? Tuhan, saya sudah setia, kenapa ada persoalan dialami dalam keluarga saya? Mungkin saja, mungkin pertama karena ada hal yang tidak berkenan. Tetapi yang kedua, Tuhan mau buat pagar dalam hidup kita supaya kita tetap ada di dalam jalannya Tuhan. Haleluya. Jadi bagaimana kita memandang persoalan yang kita alami? Cara kita memandang tidak mengubah motif Tuhan. Bahwa motif Tuhan kalau mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita karena Dia mau melakukan sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Terjadilah badai. Akhirnya di ayat kelima dikatakan bahwa awak kapal menjadi takut. Bayangkan loh, Tuhan bisa gitu sedikit bukan mengabaikan tetapi membuat orang lain kerepotan hanya untuk membawa Yunus ini tetap ada dalam kehendak Tuhan. Di hidup ini kadangkala kita mau berlari menjauh, orang-orang di sekitar kita malah jadi terlibat. Mungkin ada pertanyaan, apa kita mesti berurusan dengan dia? Jangan-jangan kita jadi Allah Tuhan sebenarnya untuk menolong orang lain. Haleluya. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Bayangkan di tengah DP pelarian dia bisa nyenyak. Ini bahaya kan kalau kita jauh dari Tuhan, terus kita nyaman. Kadang-kadang Tuhan goncang situasi nyaman. Kamu udah nyaman, jauhmu udah nyaman. Kamu udah nyaman jauh dari aku ya? Goyang ya, goncang ya. Shake. Bukan milkshake. Tapi soul shake mungkin. Menggoncang jiwa. Persoalan datang, boom. Jauh kata kita kan. Pergumulan datang sekonyong-konyong atau tiba-tiba sehingga kita terbangun dari tidur nyenyak kita bahwa sebenarnya kita jauh dari Tuhan. Haleluya, haleluya. Kalau Tuhan mau membangunkan kita karena Dia mau kita tetap berada dekat dengan Dia. Ada yang rohaninya sudah tertidur nyenyak, tidak lagi terbangun. Ada yang visinya yang Tuhan berikan sudah terkubur. Pak Gembala bilang keasikan sehingga perlu digoncang supaya terbangun dari tidur nyenyak. Yunus terbangun dan dia terbangun, dia bilang, oh ini Tuhan. Tidak ada yang salah dari kalian, saya yang salah. Karena waktu diundi akhirnya ketemu Yunus dibuang dan dibawa dimakan ikan besar ya. Ikan besar makan pada dia 3 hari. 3 hari dalam doa dia. Bayangkan dia boleh berdoa dalam puru ikan. Gitu. Dia menemukan perenungan. Sehingga kalau kita dalam persoalan seringkali Tuhan izinkan kita seperti ada di perut ikan. Untuk kita belajar merenung. Oh Tuhan jauh. Yunus 3 ayat 3 dan 4. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Jadi ikan itu kasih keluar sampai di dekat daratan Niniwe. Dia jalan dan diberi penekanan oleh Roh Kudus. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Ayat 4. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya lalu berseru. 40 hari maka Niniwe akan ditunggang balikan.
Jadi ayat sebelumnya diberi penekanan bahwa kalau dia mau jalan itu 3 hari perjalanan jauhnya. Banyak kali kita belajar tentang kebenaran ini. Tetapi Yunus akhirnya dia cuma jalan 1 hari. Sehingga kita dapat menarik kesimpulan, dia jalan sih di kehendak Tuhan, dia jalan sih di kemauan Tuhan, tapi tidak dengan segenap hati. Allah selalu punya tempat yang dikehendakinya bagi kita. Tempat ini tidak selalu sesuai dengan hati kita. Jika tempat itu bicara tentang kepercayaan Tuhan, maka sikap kita bisa begitu Tarsis padahal kita di Niniwe. Kita bisa ada di dalam sebuah kepercayaan, pelayanan, pekerjaan, pengiringan dengan Tuhan, tetapi hati kita hati Tarsis. Bukan Tarsius. Tarsis, jauh. Akhirnya jadi ogah-ogahan. Yunus tidak benar-benar selaras dengan hati Tuhan. Sehingga mungkin dia bisa memberikan perasaan di hatinya, mungkin dia sepertinya terjebak, bukan terlibat. Sekali lagi kita hati-hati, jangan sampai kita diingatkan Tuhan, kita jauhi perasaan, pemikiran bahwa kita kalau dilibatkan dalam kehendak Tuhan, kita terjebak. Tetapi kita terlibat. Amin. Haleluya. Entah itu dalam keluarga, pekerjaan misalnya, kita sudah berdoa dan ada di satu tempat pekerjaan. Kalau kita taruh itu, Tuhan ini yang Engkau taruh tempat ini, kita bukan lagi bertanya apakah saya terjebak atau apa, tetapi apa kontribusi saya di tempat ini. Kita bukan orang yang berjalan sehari dan ogah-ogahan dalam melakukan sesuatu yang Tuhan percayakan, tetapi kita benar-benar dengan segenap hati. Haleluya. Haleluya. Sehingga kesimpulan dari Yunus ini, pelarian Yunus ini adalah pelarian dari keinginan Tuhan. Dia berlari menjauh dari keinginan Tuhan sekalipun dia sudah ada di Niniwe. Biarlah Tuhan mengingatkan kita semua ketika Tuhan taruh kita di satu tempat, situasi, keadaan, dan kita sudah berdoa, meminta kepastian Tuhan, betul ini tempat yang Kau taruh bagiku. Jangan biarkan kita secara raga ada di sini, tetapi hati kita tidak ada di situ. Haleluya. Pakai Pak Gembala kalimat quotes kurang DP haleluya. Haleluya. Wah, ampuh ya. Makanya kalau secara singkat, ini Yunus ini dan bekeng, kong akhirnya dia bauni. Dia bauni ini kan, abis dia menginjil, dia bauni dari jauh, mau jadi apa ini bangsa. Kong dia so marah-marah. Tapi Tuhan itu dahsyat ya. Tuhan itu hebat. Tuhan itu bisa berurusan dengan bangsa yang besar, dengan sesuatu yang hebat, tetapi tidak pernah mengabaikan pribadi. Masing-masing kita spesial di mata Tuhan. Amin. Tuhan bisa berperkara ajaib, misalnya kita lagi buat KKR saat ini, dan orang dijamah Tuhan, Tuhan bekerja ajaib, tapi tetap Dia akan berbicara kepada kita secara pribadi. Tuhan tadi ada 10 ribu lah, 100 orang dijamah Tuhan, dipenuhi Roh Kudus misalnya kalau KKR kepenuhan Roh Kudus. Terus Tuhan bisa bicara ke worship leadernya, kalau kamu hatinya benar gak kalau misalnya kemuliaannya seperti itu? Tuhan tetap akan berperkara secara pribadi. Amin. Haleluya. Karena tidak selaras, nyambung ini hati Yunus dengan Tuhan. Akhirnya Tuhan buat apa? Yunus 4 ayat 6. Lalu atas penentuan Tuhan, Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus
untuk menaunginya agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Dia melakukan firman dengan hati yang kesal. Dia bersukacita, Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Jadi itu pohon tumbuh dan membuat dia jadi sombardang. Tiba-tiba besok mati, dia marah, kenapa ini pohon bisa mati gitu. Tuhan bilang, hal itu pohon mati ngana so rasa sayang kong kita dang neng di bangsa ini. Tuhan itu mau Yunus sampai nyetel hatinya dengan Tuhan. Jadi di sini tapi jauh. Makanya Tuhan mau di sini tapi dekat juga. Amin. Nah, cara Tuhan membuat dekat ya lewat cara-cara yang sangat-sangat khusus bagi kita semua supaya kita benar-benar ngeh dengan hatinya. Karena ada orang yang bisa saja melakukan sebuah kegiatan tetapi tidak ada nyawa, tidak ada passion, tidak ada hasrat, tidak ada semangat untuk melakukannya. Kalau minggu lalu di ibadah malam dikatakan anak bungsu yang telah mati itu. Kata mati di situ menggunakan kata corpse. Corpse itu maksudnya zombie. Jadi zombie dapat lihat hidup mati. Ya, jadi zombie dan dapat lihat orang tuh marnya ada nyawa. Gitu. Itu orang mau sama-sama terus dievaluasi oleh Tuhan. Tuhan, kita ini ada di sini atau kita zombie? Dapat lihat ada marjau. Jangan lari dari kehendak Tuhan. Amin. Jangan lari. Yunus itu 3 hari jauh dia. Padahal sebenarnya perjalanannya sampai 3 hari. Orang yang lari jauh dari Tuhan, hidupnya makin lama, makin jauh dari sampai pada tujuan Tuhan. Dia lari dari kehendak Tuhan, makin jauh dari tujuan Tuhan. Atau berputar-putar di situ. Dia jalani hidup yang tanpa tujuan. Jadi kehilangan tujuan. Kita mau tetap dalam kehendak Tuhan. Amin. Kalaupun akhirnya hati kita belum nyetel, maka izinkan Tuhan membuat dengan caranya yang bijaksana agar hati kita nyetel. Seirama, kalau bahasa-bahasa puitis, seharmoni dengan Tuhan. Entah itu dalam kita sebagai keluarga anak Tuhan dan keluarga di dalam Tuhan. Untuk mengalami Tuhan dalam keluarga, maka keluarga itu harus sehati dengan Tuhan. Selama keluarga itu hatinya tidak masuk dengan kehendak Tuhan, maka akan terus bertentangan. Di pekerjaan pun demikian. Kalau kita di pekerjaan, kita tidak menemukan kehendak atau hati Tuhan, maka kita bisa tetap melakukannya, tetapi seperti ada yang hilang. Karena jauh. Dalam pelayanan pun demikian. Profesionalitas pelayanan bisa menjadi sebuah jebakan kalau kita tidak punya keintiman dengan Sang yang kita layani, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mengupas kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, menjadi sesuatu yang ironi, ya saya pakai bahasa itu. Kalau akhirnya kita tidak hidup dan menikmati kebenaran firman itu. Haleluya, haleluya. Jadi pelarian Yunus adalah di sini tapi jauh. Maksudnya adalah dia berlari menjauh dari keinginan Tuhan. Dia berlari menjauh dari kehendak Tuhan. Dan ku berlari padamu, pada firman-Mu. Saya menulis bahkan catatan dalam bahasa Inggrisnya. That I running out or running in. Saya lari jauh dari Tuhan atau saya lari mendekat kepada Tuhan. Selama hati kita nggak klop dengan Dia, setiap keinginannya itu akan terus bertentangan dengan kedagingan kita atau kemauan kita.
maka semua keputusan Tuhan itu sepertinya tidak akan masuk benar ke dalam hidup kita. Akhirnya kita jadi salah dalam menilai keputusan Tuhan. Tapi kalau orang kenal hati Tuhan, nangkap hati Tuhan, setiap keputusan Tuhan adalah keputusan yang bisa dipercaya dengan iman yang benar. Amin. Kecurigaan akan terus lahir dan akan terus diintimidasi kuasa gelap kalau kita tidak menemukan hati dalam kehendaknya. Yunus selamatkan, tidak nyambung bagi kita Tuhan. Masa orang ini orang Asyur dorang yang jaga apa-apa torang kontorangmu. Itu kalau ibarat sehari-hari, masa kita mau ampuni padahal dia sudah berbuat salah. Kamu tidak ngerti hatiku. Kenapa kamu harus lakukan itu? Tuhan, inikah kehendakmu beda dengan mau saya? Karena belum nyetel gitu, belum nyambung. Atau tadinya nyambung tapi udah gak nyambung lagi. Haleluya, haleluya. Sehingga event atau peristiwa atau perayaan dan keintiman kita dengan Roh Kudus sebenarnya menjadi satu jalan di mana Roh itu mendorong kita untuk mendekat di hati Yesus. Amin. So we cannot stay closer with ourselves. Jadi kita tidak bisa mendekat dengan kekuatan kita, tapi Rohnya itu dorong kamu dekat dengan hati Yesus. Kalau enggak, semua yang kamu lakukan adalah sebuah rutinitas, kekosongan tanpa ada hati di dalamnya. Kalau udah ekstrimnya. Atau bisa ada reaksi, hanya ada gerutu di hati. Karena dia tidak ngeh dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ketidakselarasan kita dengan hati Tuhan akan menghasilkan kepercayaan Tuhan, akan membuat kepercayaan Tuhan disikapi dengan gerutu, amarah. Orang bisa marah, Yunus marah. Dia marah dengan Tuhan. Ini kenapa harus begini Tuhan? Dia sikapi dengan bisa yang parah itu kepalsuan. Ini kan Pak Tuhan dan di kitab Wahyu udah kasih tuh surat-surat. Kamu memang rajin tapi kamu meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Kamu nyembahku, tapi penyembahanmu itu hanya sebagai sebuah rutinitas belaka. Dan itu bisa menghasilkan ketidaksungguh-sungguhan orang mau melayani Tuhan. Ini firman bagi kita semua. Tak ada yang menghakimi, hanya sebuah kebenaran yang Tuhan nyatakan bagi kita pagi hari ini. Karena hanya mereka yang dekat yang akan menikmati berkat seutuhnya. Haleluya. Mari kita tetap dekat, berjuang tetap dekat dengan Tuhan, dan mengizinkan Roh Kudus mendekatkan kita dengan Tuhan. Haleluya. Saya menahan diri untuk ke poin 2 dan ketiga. Tapi biarlah poin ini jadi sebuah kebenaran yang Tuhan, kalau saya jauh, bawa saya dekat. Amin. Anak bungsu itu persepsinya mau babale papa, biar cuma jadi. Tapi papanya nunggu terus. Ayo datang. Aku nunggu di sini. Pa, boleh enggak kita bikin acara? Di luar logika banyak kali. Saat kita jauh, kita ingin kembali, iblis taruh pemikiran begini, kalau nggak nababale mungkin cuma Tuhanmu. Tapi Tuhan itu kasih karunia itu ajaib. Amin. Kasihnya, cintanya itu melampaui logika kita. Tuhan, tapi kan saya sudah berbuat ini. Tapi kan saya hidupnya seperti ini. Saya jauhnya udah jauh sekali Tuhan. Kok mau babale? Tapi Tuhan itu dahsyat.
Kebenaran ini Tuhan taruh saya beberapa minggu terakhir. Aku tidak akan pernah menyerah untuk memastikan engkau tetap ada di dekat. Haleluya. Bukan hanya aku tak akan pernah menyerah, Yesus tak pernah menyerah atas kita. Untuk membawa kita tetap dekat. Supaya kalau kita ada di sini, kita tidak jauh. Kita di sini dan kita dekat dengan Dia. Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin, Bapak Ibu Saudara, haleluya. Puji Tuhan, haleluya.